Hai, shalom semua. Apa kabar? Saya harapkan kita semua di dalam keadaan yang ceria, sehat, dan baik-baik. Nah, dalam beberapa waktu atau bulan yang lalu, kita berada satu fase yang dipanggil sebagai perintah kawalan pergerakan. Dan seterusnya kita masuk dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat. Dan hari ini kita masuk dalam satu lagi fase baru yang dipanggil sebagai perintah kawalan pergerakan pemulihan. Nah, saya ajak kita semua untuk mari kita mengucap syukur dan kita tulus berdoa buat negara kita dan juga untuk seluruh negara yang terkesan dengan COVID-19 ini. Amin. Nah, buat Anda semua, terima kasih Sese dan Ponsiko karena join bersama-sama di dalam online gathering campus community Kota Kinabalu ini. Nah, untuk yang pertama kali join dalam online gathering CKK ini, kami ada menyediakan satu link di deskripsi yang ada di bawah ini untuk kamu tekan dan isi. Kami senang untuk mengenali Anda, dan salah satu tujuan dia kenapa link ini disediakan adalah untuk kami dapat mengenali Anda dan kami dapat membantu sekiranya ada sesuatu yang perlu dibantu dan kami dapat follow up melalui link yang telah kami sediakan di deskripsi yang di bawah. So, jangan lupa tekan dan isi. Dan buat Anda semua yang setia bersama-sama kami dalam online gathering ini, terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam online gathering ini. Welcome to our home and welcome to our family. Nah, kawan-kawan, kalau kamu lihat di screen kamu, ada satu chat box, yaitu live chat. Nah, saya mau ajak kamu untuk katakan hai, shalom, kenalkan nama kamu, dan kasih tahu keberadaan kamu, di mana kamu sedang menonton. Nah, kenapa? Tujuannya adalah karena kami mau mengetahui di mana kamu sedang menonton dan siapa yang sedang menonton. Itu karena kita lihat bahwa kita terbatas, kita berjumpa secara fisikal, tapi kita hanya berjumpa di dalam alam maya. Nah, sekali lagi saya mau mendorong kamu untuk say hi, shalom, karena supaya kami dapat tahu siapa kamu yang sedang bersama-sama kami di dalam gathering online ini. So, jom say hi, shalom. Ada beberapa pengumuman dari campus community. Yang pertama ialah online gathering. Nah, seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita, di mana kita sudah dibenarkan untuk melakukan ibadah dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Tetapi kami akan maklumkan untuk ini secara rasmi di media sosial kami. Namun seperti biasa, dengan sedikit perubahan, kita akan bergathering secara aplikasi di minggu pertama hingga minggu ketiga. Manakala di minggu keempat adalah melalui saluran YouTube. Nah, untuk yang kedua ialah berkaitan dengan Bible Study. Bible Study ini akan diadakan pada setiap hari Jumat jam 8 malam. Untuk sebarang makluman berkaitan dengan Bible Study ini, bolehlah terus ke media sosial kami. Dan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan Worship Team. Sekiranya Anda ingin turut serta di dalam Worship Team kami, bolehlah Anda DM melalui media sosial kami juga. Nah, adalah berkaitan dengan prayer request. Mari saya ajak kita untuk bersama-sama dalam doa dan saling mendoakan antara satu dengan yang lain. So, mari saya dorong kamu untuk kamu kongsikan perkara doa kamu untuk didoakan bersama. Nah, bagaimana? Kamu tekan link yang ada di deskripsi dan kita akan pancarkan bahan doa ini di akhir dari online gathering ini dan kita akan mendoakan bersama-sama. Yang terakhir, ada dua hal tentang pemberian. Yang pertama adalah melalui pemberian kasih dan yang kedua adalah pemberian sumbangan. Nah, di screen kamu ada number account campus community. Kamu bolehlah salurkan pemberian persembahan kamu pada akun yang tertera. Nah, yang kedua adalah pemberian sumbangan. Juga kamu boleh salurkan sumbangan kamu untuk memberkati pelayanan campus community ini melalui account yang tertera di screen kamu. Nah, sama ada Anda ingin memberi melalui dari bentuk persembahan ataupun melalui sumbangan, sila letak remarks untuk pemberian itu. Nah, kamu excited? Mari saya bawa kita dalam doa. Tuhan surga Yesus, kami sangat bersyukur buat kesempatan, peluang, bahkan untuk platform yang kau sediakan untuk kami dapat bersama-sama dalam online gathering ini Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan, peluang ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang telah berusaha untuk menjayakan online gathering ini dan rekan-rekan kami yang turut serta bersama di dalam online gathering pada saat ini. Juga kami juga ingin berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak sempat untuk bersama-sama dengan online gathering ini Tuhan. Biarlah
Kau memimpin mereka, berkati mereka dimanapun mereka berada. Juga kami sangat bersyukur sekali lagi Tuhan untuk buat rekan-rekan kami yang begitu setia untuk bersama-sama kami dalam online gathering ini, dan juga yang pertama kali juga Tuhan yang bersama-sama dalam online gathering ini juga, biarlah mereka bukan yang pertama kali tapi mereka terus menerus untuk bersama-sama kami dalam online gathering ini, dan biarlah gathering online ini terus akan dapat berkati dan menjadi saluran berkat pada rekan-rekan kami yang ada di luar sana Tuhan. Ya, dalam dan nama Tuhan Yesus Kristus kami mulakan online gathering kami hanya dalam nama Kristus. Amin. Shalom semua, nama saya Eva Enshila Jarin. Saya pelajar UiTM Kota Kinabalu Sabah semester 3 dalam Diploma Accountancy. Saya berasal dari Ranau dan saya berumur 20 tahun. Saya ingin berkongsi cerita sewaktu PKP berlangsung. Sebelum PKP berlangsung, pada waktu itu saya berada di UiTM untuk memulakan semester baru dan saya tinggal di college. Kami sempat menjalankan pembelajaran kelas secara fisikal selama 3 minggu saja sebelum keluarnya surat berkeliling dari UiTM untuk mengarahkan semua pelajar segera mengosongkan kolej kediaman dan segera pulang ke kampung halaman masing-masing. Sedang saya bersendirian memikirkan bagaimana untuk pulang, kami dikejutkan dengan berita daripada WhatsApp bahwa ada pelajar yang dihantar ke hospital karena telah disuspek mempunyai jangkitan COVID-19. Di college tersebut terdapat satu jalan atau tangga yang telah dipasang caution tape, dan tempat itu adalah tempat larangan bagi pelajar untuk berada di sana. Dan sekali lagi, kami dikejutkan seorang pelajar college bersebelahan dengan kami juga disyaki ada jangkitan COVID-19. Seketika waktu, saya sempat ada keraguan dan tekanan yang membuatkan saya sedih dan bingung sama ada meneruskan keinginan saya untuk pulang ke kampung atau tidak. So, pada waktu itu, tular satu berita mengenai pelajar IPT yang pulang ke kampung dan membawa penyakit COVID-19 dan menjangkiti penyakit itu di kalangan keluarga mereka. Saya sempat menghubungi rekan sekampung saya melalui WhatsApp dan saya bertanya mengenai kepulangannya ke kampung dengan tujuan supaya kami boleh menaiki kereta yang sama untuk pulang ke kampung halaman. Malang sekali pada waktu itu kami sangat ketakutan akan jangkitan COVID-19. Dan kami takut jikalau kami adalah klaster yang menjangkit itu ke kampung halaman, lebih-lebih lagi kepada keluarga kami. Pada masa itu saya sangat sedih dan saya sangat percaya bahwa kawan-kawan yang lain turut berpikiran sama seperti saya. Mereka turut merasakan perasaan yang sama pada waktu itu. Saya sempat diserang panic attack. Secara tiba-tiba di mana saya menangis dan saya merindui semua keluarga yang ada di kampung. Saya berdoa kepada Tuhan dan meminta hikmat untuk membuat keputusan supaya Tuhan memelihara saya dan kawan-kawan saya serta keluarga dari jangkitan COVID-19 ini. Apa yang saya doakan adalah saya meminta kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera untuk terus berjuang pada waktu itu. Saya sempat menghubungi rekan saya dan menceritakan keraguan dan panic attack yang saya alami. Pada masa itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya bersendirian dari terus dibelenggu oleh perasaan celaru. Saya dikuatkan dengan kata-kata dorongan daripada rekan saya yang berkata, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih besar daripada COVID-19. Dan bila kita takut, itu sama seperti kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak perlu takut, tapi kita hanya perlu mengambil langkah berjaga-jaga. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena adanya rekan yang memberikan kata-kata dorongan seperti itu. Dan saya dikuatkan melalui kata-kata itu. Damai sejahtera melingkupi saya untuk terus bersukacita dalam apa keadaan sekalipun yang terjadi. Meski situasi sukar bagi kita sebagai manusia, tetapi tidak yang mustahil bagi Tuhan. Setelah itu, saya bertekad untuk membuat keputusan untuk pulang ke kampung halaman. Hari di mana saya tunggu telah tiba. Saya pulang ke kampung halaman dan saya berjumpa dengan keluarga dan kawan-kawan. Sepanjang PKP berlangsung, puji Tuhan saya berada di kampung dan sudah lebih 3 bulan saya berada di kampung. Banyak cabaran yang saya lalui sepanjang PKP. Cabaran yang paling besar bagi saya secara pribadi ialah saya sukar membahagikan masa saya dengan Tuhan. Ini karena kadangkala saya rasa terbeban dengan kerja dan tugasan yang diberikan oleh para pensyarah.
Namun saya tahu itu bukanlah alasan karena itu merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang pelajar. Dan walaupun saya begitu terbeban, namun saya tetap beradaptasi dengan keadaan sekarang dan melakukan semampu apa yang saya dapat lakukan untuk ada bersama Tuhan. Selain itu, pergumulan yang saya dan keluarga hadapi pada masa sekarang ialah kami bergumul dengan kesehatan datuk saya. Datuk saya sudah lanjut umur atau tua dan dia menghidapi beberapa penyakit. Ini merupakan bahan doa utama keluarga bagi kami. Saya meminta teman-teman untuk sokong datuk saya dalam doa. Nama datuk saya ialah Lokusin Kusiman dan menghidap penyakit pada bahagian jantung, pundi kencing, dan tangan kiri. Biar kiranya pada waktu seperti ini, datuk kami sentiasa kuat dalam Tuhan dan penuh sukacita dan pengharapan. Teman-teman, mari tetap kuat menghadapi masa sukar ini. Saling dorong antara satu dengan yang lain dan saling bangunkan sesama kita. Dan bersekutulah dengan Tuhan meskipun dalam kesibukan harian kita. Karena yang memberikan kekuatan dalam menjalani hidup kita itu hanyalah Tuhan. Terima kasih kerana meluangkan masa mendengar perkongsian daripada saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin baca satu ayat dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Terima kasih dan Tuhan memberkati. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You praise for all that You are. We give You glory, honor, we give You praise. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor,
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kau layak kami agungkan Kau Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, Engkaulah Raja. Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah. Benar ya Bapa, Engkau adalah Allah yang layak dipuji, layak disembah, dan layak diagungkan. Maka dengan itu kami memuji Engkau, kami membesarkan nama-Mu ya Bapa.
Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu dan terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada pada hari ini karena kami tahu itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan yang terpancar. Persiapkan telinga kami, beri kami hikmat kebijaksanaan dan Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui kata-kata hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai, Shalom semua yang sedang menonton online gathering ini. Welcome to Campus Community Family. Apa kabar kamu? Saya berharap supaya kamu dalam keadaan sehat dan kamu dalam keadaan yang baik. So, it's a good news yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita bahwa kita sekarang berada di fase PKP pemulihan. Mari kita terus berdoa dan mari kita terus berharap kepada Tuhan supaya pemulihan ini berpanjangan dan supaya pemulihan ini berterusan. Dan mari kita berdoa juga, sokong doa kepada rekan-rekan di negara yang lain supaya fase yang sama juga mereka lalui bersama-sama. Oke, namun saya percaya bahwa bukan hanya PKP pemulihan yang kita alami ataupun kita menjalaninya, tapi mari Tuhan juga rindu supaya pemulihan terjadi dalam hidup Anda. So, jangan lupa kalau kamu stres berada di rumah dan mungkin fisikal kamu sudah burn out, mari balik kepada Tuhan karena Tuhan itu rindu untuk memulihkan hidup Anda. So, tidak hanya waktu-waktu fase pemulihan dalam PKP, tapi mari hidup kita juga harus melalui fase pemulihan bersama-sama dengan Tuhan. So, jangan lupa luangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan itu rindu mendengarkan Anda. Oke? So, waktu-waktu kamu sibuk, jangan lupa untuk luangkan waktu bersama Tuhan. So, hari ini saya akan berbicara tentang satu topik yang saya beri nama sebagai Find Your Right Calling, ataupun dalam bahasa lainnya, temukan panggilan yang betul atau benar di dalam hidup Anda. Nah, kenapa saya ingin berbicara tentang topik ini? Kenapa saya ingin sentuh tentang topik ini? Karena begini, karena ada banyak orang, mungkin juga ya, Anda yang sedang menonton hari ini, Anda keliru dengan panggilan Anda. Dan tidak banyak juga yang tidak pasti. Okay? Mereka tidak pasti dengan panggilan mereka. So, hari ini izinkan saya untuk bantu Anda, untuk memahami apakah panggilan ataupun apakah panggilan yang tepat untuk Anda sahuti bersama-sama. So, berikan saya waktu Anda, masa Anda dalam petang hari ini, walaupun mungkin kamu mengantuk, jangan lupa untuk minum kopi, ya buat sesuatu supaya kamu tidak mengantuk. Oke? So, saya akan mulakan dengan satu ayat yang ada di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, ayat ini berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, kalau kamu lihat ayat ini sebenarnya perkataan terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. So, bermaksud kalau ada orang yang pergi meninggalkan kita ataupun meninggal dunia dan sebagainya, dan dia mengucapkan satu kata yang terakhir, bermaksud itu adalah suatu kata yang sangat-sangat penting yang perlu kita perhatikan. So, ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat penting yang perlu kita perhatikan, di mana ayat ini merupakan ayat amanat agung ataupun kata-kata terakhir Yesus untuk kita semua lakukan. Namun, ada banyak orang yang salah tafsir dengan ayat ini. Mereka berkata, ayat ini hanya untuk orang-orang yang bergelar pastor saja. Ayat ini hanya untuk orang-orang yang melayani sepenuh full time di dalam gereja sahaja. Namun persoalan saya begini, apakah ayat ini ataupun ayat yang kita baca sebentar tadi,
apakah ayat ini ataupun tugas yang diberikan Yesus ini hanya dilakukan oleh pastor atau pemimpin gereja ataupun full-time ministry sahaja? Tidak kan? Dalam ayat itu, Yesus tidak pernah ataupun tidak ada di dalam satupun di dalam Alkitab yang berkata bahwa, "Hei pastor, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Hei pemimpin gereja, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Hei full-time ministry, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku." Tidak ada kan? Tidak ada kita menemukan ayat seperti itu. Jadi bermaksud kalau tidak ada ayat yang seperti itu, bermaksud ayat yang sebentar tadi kita baca itu adalah ayat untuk kita semua. Jadi siapapun yang memahami, yang membaca ayat itu, saya percaya bahwa Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Tuhan sedang memanggil Anda untuk supaya pergilah, jadikanlah, dan baptislah mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. So, itu adalah panggilan yang besar yang Tuhan sedang panggil Anda. So, that is your calling. Namun, saya tidak akan berbicara tentang itu, tapi saya akan berbicara ataupun saya akan berikan kepada kamu 3 guideline ataupun 3 perkara yang akan menjadi guide kamu untuk kamu mengenal bahwa itu adalah panggilan saya. So, panggilan yang pertama itu adalah panggilan umum ataupun dalam bahasa Inggrisnya general calling. Nah, dalam ayat Yohanes 3:14 sampai 16 dikatakan begini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kamu lihat ayat ini, ada 2 pengulangan ayat yang berlaku, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Siapa itu? Yesus. Tidak beroleh hidup yang kekal, dan diulang lagi di ayat yang ke-16, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, dia berkata tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So, panggilan pertama yang saya mau berikan kepada Anda, yaitu panggilan umum, yaitu panggilan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. So, panggilan pertama ataupun panggilan umum itu adalah panggilan di mana kita semua dipanggil untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, seperti yang dikatakan oleh ayat sebentar tadi. Oke, kepada siapapun yang percaya kepada Yesus itu akan beroleh kekalan, ataupun siapapun yang percaya kepada Yesus tidak binasa. So, semua orang itu dipanggil untuk percaya kepada Yesus. So, tidak kiralah kamu ada di bangsa A, kamu ada di bangsa B, kamu ada di bangsa C, dan sampai Z, kamu dipanggil untuk percaya kepada Yesus. Panggilan umum ini adalah panggilan di mana Tuhan memanggil Yesus memanggil seluruh dunia untuk percaya kepada Yesus. Amin. So, itu adalah panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua adalah panggilan khusus ataupun specific calling. Nah, panggilan khusus ini adalah berbicara tentang panggilan di manakah Anda sedang berada sekarang. So, maksudnya panggilan khusus adalah panggilan di mana Tuhan memanggil Anda di mana Anda berada sekarang. Yaitu kalau Anda berada di bidang pekerjaan, Tuhan memanggil Anda secara khusus di dalam bidang pekerjaan. Kalau Anda berada di dalam bidang belajar atau university, Tuhan juga memanggil Anda di sana. Kalau Anda dalam bidang perniagaan, Tuhan juga memanggil Anda dalam bidang perniagaan. So, panggilan spesifik adalah panggilan di mana Tuhan memanggil kita kepada satu spesifik apa yang Anda lakukan pada saat ini. So, mau Anda jadi accountant, mau Anda jadi dokter, mau Anda jadi pastoral, mau Anda jadi konseling, dan sebagainya, itu adalah panggilan khusus Anda. Dan mungkin apa yang kamu pilih pada hari ini, apapun yang kamu jadi pada hari ini, itu mungkin karena kehendak Tuhan.
dan itu juga mungkin karena pilihan yang kau pilih. Dan apapun itu, Tuhan mau dan Tuhan panggil Anda secara khusus untuk merealisasikan panggilan ataupun merealisasikan ayat yang kita baca sebutan tadi, yaitu karena pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama anak Bapa. Of course, kita baptis kita tidak boleh, tapi baptis itu hanya boleh dilakukan oleh pastor gereja. Nah, itu sebabnya kamu dipanggil sebagai pastor gereja. Tapi kalau kamu dalam accountant, kamu dalam dokter, kamu dalam peniaga, kamu diperintahkan ataupun diarahkan oleh Yesus untuk, karena itu, pergilah, jadikanlah, dan ajarlah mereka. Untuk menjadi apa? Menjadi murid Yesus, dan untuk mengajar mereka tentang apa yang Tuhan perintahkan ataupun dan apa yang Yesus telah perintahkan kepada kita. So, itu berbicara tentang panggilan yang kedua. So, dimanapun area kamu pada saat ini, Tuhan memanggil Anda. Dan Tuhan mau supaya Anda mengembangkan bakat Anda di dalam panggilan khusus itu. Tuhan mau supaya Anda membawa Yesus. Tuhan mau supaya Anda memperkenalkan Yesus dimanapun bidang yang Anda berada. So, itu berbicara tentang panggilan khusus. Yang terakhir dan panggilan yang ketiga adalah panggilan diselamatkan, yaitu calling for salvation. Nah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia daripada orang mati, maka kamu diselamatkan. Ini ayat Alkitab ini berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia, maka kamu akan diselamatkan. Maksudnya, panggilan ketiga bahwa selepas kamu mempercayai Yesus, kamu menyangkuti panggilan yang pertama itu, kamu dipanggil untuk diselamatkan juga. Namun, pada hari ini, sangat sedih bahwa ada banyak orang yang percaya, Kristen terutamanya, yang hanya menyangkuti panggilan yang pertama, percaya kepada Yesus. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka dipanggil untuk diselamatkan juga. So, Yesus memanggil Anda semua yang sedang menonton video ini ataupun online gathering ini pada hari ini untuk diselamatkan. Yesus tidak hanya panggil Anda untuk percaya kepadanya, tapi Dia mau membawa Anda untuk menyelamatkan Anda daripada dosa. So, panggilan yang ketiga berbicara tentang panggilan untuk Anda diselamatkan daripada dosa Anda melalui Yesus. Okay? So far so good. Nah, ada 3 panggilan yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah panggilan umum, yang kedua itu panggilan khusus, spesifik, dan ketiga itu panggilan diselamatkan. Namun, apa yang saya mau highlight di sini pada hari ini adalah ada banyak orang Kristen, mungkin ada orang-orang yang belum Kristen yang menonton video ini, yang mungkin hari ini tidak tahu bahwa mereka dipanggil untuk percaya kepada Yesus. Dan yang kedua juga ada banyak orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, yang menyangkuti panggilan pertama itu, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka dipanggil untuk diselamatkan. So, ini sangat bahaya, tau? Ini sangat bahaya ketika kamu hanya percaya Yesus tapi kamu tidak tahu bahwa kamu diselamatkan. So, hari ini ada 3 panggilan yang terbesar dalam hidup Anda. So, maukah kamu menyangkuti panggilan itu? So, kamu tanya iman kamu, tanya diri kamu. Dan saya mau mengajak pada semua orang yang saya sebutkan tadi. Pertama adalah orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan yang kedua, kalau kamu belum mengerti bahwa kamu dipanggil, kamu juga dipanggil untuk diselamatkan. So, tidak hanya percaya Yesus, tapi kamu dipanggil untuk keselamatan juga. Sebelum saya habis, mari kita menikmati lagu ini sebagai renungan firman Tuhan kita pada petang hari ini.
semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan semua karena anugerahmu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kawan-kawan, hari ini kita ada 3 panggilan terbesar yang kita perlu sahuti. Dan seperti yang saya katakan tadi, jika kamu ataupun ada di antara kamu yang nonton pada hari ini yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, maukah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu melalui doa yang akan kita ucapkan sebentar lagi. Yang kedua, kalau Anda adalah orang-orang yang belum sadar bahwa kamu diselamatkan dan kamu dipanggil untuk diselamatkan, maukah kamu juga mengikuti doa ini yang akan saya bawakan kepada Anda sebentar lagi. Dan bagi kamu yang sudah percaya dan sudah menerima dan memahami bahwa hidup Anda diselamatkan oleh Yesus, mari kita mengucap syukur dan tambahkan lagi iman dan tambahkan lagi kasih Anda kepada Yesus pada hari ini. So, di screen Anda saat ini ada satu doa yang perlu Anda ikuti. So, mari kita berdoa bersama-sama dan mari ikuti doa ini bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mati untuk menebus hidup saya dan semua dosa-dosa saya. Saya mengakui saya orang yang berdosa dan memerlukan Engkau. Sekarang saya mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hidup saya, dan saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuntun saya Tuhan untuk mengenal Engkau. Amin.
Mari ambil masa dalam beberapa detik ini untuk ucapkan doa ini benar-benar di dalam hati Anda saat ini. Tuhan, terima kasih kami telah berakhir untuk online gathering ini. Kami bersyukur Tuhan karena adanya orang-orang yang mungkin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, saya berdoa kepada orang-orang itu supaya Engkau menuntun mereka di dalam iman mereka. Dan Engkau menuntun mereka juga Tuhan untuk mengenal siapakah pribadi Yesus itu. Terima kasih Bapa untuk petang hari ini, untuk platform yang telah tersedia ini. Kami dapat membawa orang-orang untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami disegarkan kembali, kami dikuatkan kembali. Kami diperingatkan kembali bahwa kami mempunyai panggilan yang kami harus sahuti. Tuhan, kalau panggilan ini belum kami sahuti, kami mengambil komitmen kami lagi, sekali lagi untuk kami sahuti panggilan ini. Juga Tuhan, saya berdoa kepada khusus pada orang-orang yang mungkin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka tidak mengetahui bahwa mereka dipanggil untuk selamat. Tuhan, saya percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja dan menuntun mereka untuk memahami hal ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan saya berdoa juga Tuhan pada orang-orang yang sudah menerima Engkau dan mereka mengetahui bahwa hanya satu keselamatan yang ada di dalam Engkau. Saya berdoa supaya orang-orang ini juga Tuhan, mereka makin mengasihi Engkau, iman mereka makin dipertingkatkan untuk mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami akan akhiri online gathering ini sampai pada saat ini. Tapi bukan berarti Engkau akan berakhir. Dan kami percaya bahwa Engkau meneruskan segala sesuatu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa untuk satu fase yang baru lagi, untuk minggu yang baru yang akan kami lalui bersama-sama. Tuhan, saya berdoa supaya apapun kawan-kawan kami yang akan menjalani Tuhan, yaitu presentation, ada ujian terakhir, tes Tuhan, dan sebagainya Tuhan. Saya berdoa supaya apapun yang mereka lakukan, itu mereka punya sukacita, mereka bersemangat lagi ya Bapa, dan mereka melakukan itu untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, pimpin kami dalam minggu kami yang baru lagi ya Bapa, supaya kami makin hari makin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kawan-kawan, sebelum kita habis, bolehkah saya minta bantu kamu yang mungkin pertama kali dan orang yang juga pertama kali mengetahui bahwa mereka itu diselamatkan dan pertama kali yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Bolehkah saya minta kamu supaya klik satu link yang ada di description untuk kamu isi. So, sebab kamu perlu isi karena kami mau follow up Anda. Mungkin Anda perlu gereja dan sebagainya. So, melalui link itu kami boleh bantu Anda. So, tidak hanya kamu menerima Yesus sebagai Tuhan kamu dan mengucapkan doa seperti tadi, tapi kamu juga harus pergi ke persekutuan, kamu harus pergi ke gereja dan sebagainya. Dan kami boleh bantu untuk Anda dan kamu bertumbuh di dalam iman kamu. So, bolehkah saya minta tolong dengan kamu untuk klik satu link yang ada di deskripsi. Oke, so terima kasih karena menonton dan terima kasih bersama-sama dengan kami. Harap Anda diberkati dan jumpa Anda minggu hadapan di aplikasi Zoom. Dan jangan lupa untuk dekat dengan Tuhan dan jangan lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati dan bless weekend.
His love. And I thank the Lord for what